wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku di sini Alessa Nasyala Sevi atau biasa dipanggil Alessa. Aku merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Aku mahasiswa angkatan 2024, so sekarang aku lagi menginjak di semester 2. Nah, di video kali ini aku ingin mengasih tahu informasi ke kalian sedikit. Nah, for your information aja, jadi di semester 2 ini aku sudah belajar mata kuliah anatomi. Nah, setelah mempelajari anatomi sejauh ini, aku tuh jadi sadar dan sangat speechless banget sama ciptaan Tuhan yang ada pada tubuh kita, karena banyak banget dan sangat detail sekali. Dan selama kita beraktivitas selama ini, itu dibantu sama banyak sekali elemen yang mendukung kita untuk melakukan aktivitas tersebut. Contohnya yaitu tulang, sendi, dan juga otot. Tanpa mereka kita mungkin udah loyo, lemes, tidak bisa bergerak. Dan mungkin aku bakal kasih penjelasan ke kalian sedikit tentang peran otot, peran tulang, dan sendi di salah satu aktivitas yang cukup kita sering lakukan. Nah, sebagai perempuan kan pasti kita sering banget ya masak, apalagi iseng nih buat kue. Nah, saat buat kue itu kadang kan kita merasa pegel ya kalau adonannya terlalu berat. Nah, itu juga mungkin akibat dari tulang-tulang kita atau sendi otot kita yang lelah. Nah, kira-kira apa ya sendi, tulang, dan juga otot yang berperan saat kita mengaduk kue? Yuk, kita simak. Nah, langsung aja. Jadi yang pertama itu kita mulai dari peran tulang terlebih dahulu. Jadi saat kita mengaduk adonan kue, itu ada peran dari tulang-tulang kita nih. Yang pertama yaitu tulang humerus. Tulang humerus itu di mana? Yaitu berada di lengan atas sebelah sini. Dia berada dari bahu sampai siku. Nah, yang kedua yaitu tulang radius dan juga ulna. Di mana sih tulang radius dan ulna itu? Nah, dua tulang ini merupakan lengan di bawah humerus tadi. Mungkin jelasnya bisa lihat di gambar ya. Nah, kalau tulang radius ini berada di sisi ibu jari, sedangkan kalau ulna berada di sisi kelingking jari kita. Jadi, radius sebelah sini, ulna di sisi kelingking sebelah sini. Yang ketiga yaitu tulang carpals atau tulang-tulang yang ada di pergelangan tangan kita. Dan yang selanjutnya yaitu tulang metakarpal. Metakarpal ini adalah tulang yang berada di telapak tangan. Dan yang terakhir yaitu tulang phalanges atau tulang yang ada di jari-jari kita. Jadi ini yang membuat kita bisa megang sendok atau pengaduknya itu sendiri. Oke, kita lanjut ke section berikutnya. Oke, lanjut di selanjutnya yaitu peran dari otot. Jadi saat kita mengaduk itu ada beberapa otot yang paling kuat berperan. Yang pertama itu adalah musculus bicep brachii atau otot bicep. Nah, tugasnya apa? Yaitu untuk menekuk lengan bawah saat mengangkat pengaduk. Yang kedua yaitu musculus triceps brachii atau otot tricep, berfungsi untuk meluruskan lengan bawah. Dan yang ketiga yaitu musculus deltoideus atau deltoid di bahu yang membantu mengangkat dan juga menggerakkan lengan. Nah, selain itu juga terdapat otot-otot kecil yang ada di lengan bawah dan tangan loh yang berperan, yaitu ada musculi flexor carpi atau extensor carpi, dan yang kedua yaitu musculi flexor digitorum atau extensor digitorum, dan yang ketiga yaitu musculi lumbricalis atau interosseimanus. Yaitu yang gambar jelasnya bisa lihat di layar. Nah, di section kedua tadi kan kita sudah sebelumnya membahas tulang. Kali ini kita akan membahas yang lain nih. Tulang-tulang itu kan nggak cuman diam ya, mereka tuh terhubung oleh sendi-sendi yang bikin tangan kita bisa bergerak. Nah, jadi ada beberapa sendi saat kita mengaduk yang bisa membuat kita bergerak. Yaitu yang pertama di sini adalah articulatio glenohumeralis atau sendi bahu. Mungkin gambarnya bisa dilihat di layar ya.
Nah, jadi ini sendi bola dan soket yang bikin lengan atas ini bisa berputar, mengayun, dan juga mengangkat, termasuk dalam aktivitas mengaduk nih teman-teman. Yang kedua yaitu tulang articulatio cubiti atau sendi siku. Nah, sendi siku ini merupakan sendi engsel yang bikin kamu bisa menekuk dan juga menusukkan lengan bawah. Selanjutnya yaitu articulatio radiocarpalis. Jadi di pergelangan tangan ini kita dapat memungkinkan gerakan membengkok, memutar. Nah, itu karena si sendi ini. Dan yang terakhir yaitu sendi antar falang jari. Ini memungkinkan jari-jari kita untuk bergerak, untuk menggenggam dan memutar alat pengaduk itu. Nah, sendi-sendi tadi ini bekerja sama untuk menghasilkan gerakan mengaduk yang halus dan juga efektif. Nah, jadi itu teman-teman, saat kita mengaduk adonan kue, sebenarnya banyak sekali bagian tubuh yang kita bekerja keras. Tulang sebagai kerangkanya, sendi sebagai penghubungnya agar tulang kita bisa bergerak, dan otot sebagai penggerak yang kuat dan presisi. Menarik banget ya, ternyata mengaduk kue itu bukan cuma gerakan biasa, tapi melibatkan sistem anatomi yang kompleks sekali. Wah, menarik banget ya, ternyata mengaduk kue itu bukan hal yang sederhana ketika kita melihat dari sisi anatomi. Ternyata banyak peran tulang dan juga otot serta sendi yang membantu kita untuk bergerak. Apalagi itu hanya mengaduk kue, belum kegiatan-kegiatan lainnya. Bayangkan dalam sehari kita bergerak, aktivitasnya banyak sekali, pasti tubuh kita makanya bisa lelah. Dan bagi kalian jangan lupa untuk jaga kesehatan tulang, sendi, dan otot kalian ya. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video tadi bisa kalian pahami dengan gampang, dengan mudah, dan bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.